Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Suryadi dengan NIM 2009511037 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan kelahiran anak bayi dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Hewan, Inengah Kartabesung, MSc. Dalam peternakan babi, kita memerlukan adanya manajemen yang baik, meliputi kandang, pakan, serta sistem pemeliharaan. Umumnya, induk babi akan melahirkan 2 kali dalam setahun, dengan jumlah anak babi dalam sekali kelahiran berkisar antara 7-14 ekor. Umur kebuntingan babi berkisar antara kurang lebih 115 hari. Kita dapat mengetahui kelahiran anak babi dengan melihat tanda-tanda yang ada pada indukan. Umumnya, babi akan melahirkan dan akan tampak gelisah seperti berbaring, menghentak-hentakkan kaki, mengibaskan ekor, dan terjadi penurunan nafsu makan. Ketika telah muncul tanda-tanda yang merajuk pada hal itu, maka perlu untuk dilakukan persiapan kandang untuk kelahiran. Nah, tujuannya yaitu agar proses persalinan dapat berjalan lancar. Sedangkan pada babi yang sudah sering melahirkan, proses pemindahan kandang dapat dilakukan 2 hari atau 3 hari sebelum kelahiran. Namun, pada babi yang baru pertama kali melahirkan, pemindahan kandang perlu adaptasi lebih lama, yaitu sekitar seminggu, agar indukan nyaman dan tenang terhadap lingkungannya. Nah, proses kelahiran normal pada babi umumnya dibagi ke dalam 3 stadium. Yang pertama yaitu stadium persiapan. Adapun tanda-tanda spesifiknya, perut turun ke bawah atau sudah mendekati vulva, urat daging di sekitar vulva mengendor, vulva membengkak, berwarna merah dan keluar lendir, ambing mengeras, puting berwarna kebiruan, nafsu makan menurun, induk mulai mengumpulkan sarang, dan air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Yang kedua yaitu stadium pembukaan. Pada stadium ini, rahim mulai berkontraksi atau mengerut. Tingkah laku yang ditunjukkan yaitu babi nampak gelisah, tidur berdiri, dan memukul-mukulkan ekor atau menghentak-hentakan kaki. 6 jam sebelum melahirkan, induk sering berbaring dan tidak mau makan, dan meningkatnya ekspresi urin. Adanya kontraksi dari otot-otot rahim yang kuat dan terus-menerus ini menyebabkan terdorongnya janin ke arah belakang mencari posisi mendekati rahim sehingga dapat terlihat perut semakin turun dan juga tubuh terlihat memanjang. Diikuti dengan terbukanya serviks. Ketika serviks terbuka, maka proses kelahiran akan terjadi. Jika serviks tidak terbuka, maka akan mempersulit kelahiran dan berbahaya bagi induk dan anak babi. Yang ketiga yaitu stadium pelepasan. Babi bersifat peridi atau beranak bajang. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk proses melahirkan sangat panjang, yaitu sekitar 1-12 jam. Jika proses melahirkan lebih dari 12 jam, hal itu menandakan bahwa ada suatu kelainan. Nah, setelah mencapai stadium pembukaan yang diikuti dengan adanya kontraksi rahim, beserta dengan kekenjakan daging perut, yang kemudian janin akan terdorong keluar. Pastikan babi yang sedang melahirkan selalu dalam keadaan berbaring. Jangan membiarkan babi dalam posisi berdiri ataupun berjalan. Apabila penundaan kelahiran itu disebabkan oleh kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksikan oksitosin atau jenis obat lain yang memiliki aktivitas oksitosik yang berfungsi untuk membuat kontraksi otot tambah kuat sehingga proses persalinan dapat berjalan dengan lancar. Setelah anak babi keluar, kita harus memperhatikan sifat induk babi. Induk babi yang menunjukkan sifat kanibal harus segera dipisahkan dengan anaknya. Nah, selanjutnya itu setelah melahirkan. Tanda bahwa proses kelahiran telah selesai ditandai dengan keluarnya plasenta. Biarkan babi beristirahat sebentar, akan tetapi harus diusahakan induk babi jangan sampai terlalu lama berbaring di tempat babi melahirkan. Karena hal itu tidak sehat, di mana tempat itu tentunya banyak kotoran atau feses, urin, darah, dan sebagainya.
Jangan membiarkan plasenta termakan oleh induk babi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada perut, usus, sehingga dapat menghambat keluarnya air susu, dan juga induk bisa menjadi kanibal atau suka memakan anaknya sendiri. Yang selanjutnya adalah tata laksana anak babi yang baru lahir. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu membersihkan selaput lendir, sehingga selaput lendir tidak menutupi daerah hidung dan mulut dari anak babi yang dapat menyebabkan kesulitan untuk bernafas. Yang kedua yaitu memotong tali pusar. Tali pusar anak babi dapat terputus dengan sendirinya. Setelah tali pusar ini putus, baru dapat dipotong sepanjang kurang lebih 2,5 cm. Tujuannya agar tali pusar tidak terlalu panjang dan yang dapat menimbulkan infeksi melalui tali pusar yang terseret ke tempat-tempat yang kotor. Yang ketiga yaitu memotong gigi. Anak babi yang lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi ini adalah gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, maka gigi ini dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat menjadi jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Yang keempat yaitu memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Panjang ekor yang dipotong itu dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya untuk memotongnya cukup 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan itu tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan. Yang kelima yaitu memberikan segera anak babi ini menyusu pada induknya. Anak babi diusahakan segera menyusu pada induknya. Ini merupakan hal penting karena air susu induk yang baru melahirkan itu kaya akan kolostrum. Kolostrum berfungsi sebagai pertahanan tubuh bagi anak babi. Anak babi membutuhkan susu sebanyak 0,5 liter per ekor. Produksi air susu akan meningkat pada minggu ketiga dan akan menurun pada minggu ke-6 dan akan mengalami penurunan drastis pada minggu ke-8. Mulai dengan minggu ke-6, anak babi memerlukan asupan tambahan makanan. Yang selanjutnya yaitu anak babi umur 3-10 hari. Masa paling kritis bagi anak babi yaitu di umur 3-10 hari. Hal ini karena banyak kematian pada anak babi di umur ini. Anak babi juga sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Anak babi tidak boleh kedinginan dan juga tidak boleh terkena sinar matahari terus-menerus. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu adanya lampu. Lampu di sini itu bertujuan untuk menghangatkan dan memberikan rasa nyaman dan tenang kepada anak babi. Anak babi banyak mati tertindih atau terinjak oleh induknya, di mana anak babi masih sangat lemah dan belum lincah sehingga mudah tertindih. Yang ketiga yaitu MMA atau Mastitis metritis agalactinae pada induk, yaitu kondisi di mana terjadi konstipasi dan terjadinya ambing mengeras sehingga air susu induk tidak keluar. Hal ini mengakibatkan anak babi yang tidak dapat air susu dapat mengalami mati lemas. Adapun multifaktor yang menyebabkan MMA yaitu manajemen, kebersihan, dan infeksi. Ketika anak babi menjerit yang tidak wajar, kita perlu memperhatikan hal itu. Hal itu dapat menjadi tanda bahwa ada masalah pada anak babi, seperti anak babi lapar ataupun terinjak oleh induknya. Selanjutnya itu kehilangan induk. Pada beberapa kasus kelahiran, juga terjadi kematian pada induk, sedangkan anak-anaknya masih hidup. Hal-hal yang perlu kita perhatikan atau yang kita lakukan yaitu memberi susu sapi atau formula.
Namun seringkali hal ini gagal karena susu ini tidak mengandung kolesterol, di mana kolesterol merupakan protein tinggi kaya akan globulin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua yaitu dititipkan pada induk lain. Bila memungkinkan, anak babi dititipkan pada induk lain. Namun, tak jarang biasanya induk bahkan menolak anak babi baru tersebut. Sehingga kita perlu mengakali dengan cara menempatkan anak babi di dalam satu kotak dalam jangka waktu sekitar 2 jam dengan pemberian aroma yang sama. Sehingga anak-anak babi ini akan memiliki aroma yang sama dan dapat diterima oleh induknya. Selanjutnya yaitu pemberian tanda pada anak babi. Pemberian tanda pada anak babi diberikan pada umur 3 minggu dengan sistem kerat atau lubang telinga, atau bisa juga dengan sistem tato. Hal ini digunakan untuk mempermudah mengetahui perkembangan anak babi, mengadakan seleksi, dan melakukan pencatatan-pencatatan administratif. Selanjutnya yaitu penyapihan. Secara normal, anak babi disapi pada umur 8 minggu, tetapi ada juga yang disapi pada umur 6 minggu. Untuk induk babi yang beranak 3 kali dalam setahun. Penyapihan ini tergantung pada yang pertama itu faktor induk terlalu kurus atau mengalami masalah kesehatan. Yang kedua yaitu faktor anak yang sehat dan pertumbuhannya itu bagus. Yang ketiga faktor dari peternak, ekonominya baik dan diimbangi tata laksana yang bagus. Perawatan pada anak babi. Nah, untuk melakukan perawatan pada anak babi, kita dapat melakukan penimbangan pada anak babi, penambahan zat besi, pemberian obat cacing, vaksinasi, dan penanganan kesehatan. Selanjutnya yaitu kastrasi. Melakukan kastrasi lebih awal lebih baik daripada babi yang telah besar. Sebab karena babi yang sudah besar lebih mudah mengalami stres yang berat. Tujuan dari kastrasi sendiri yaitu untuk mempertahankan kualitas daging agar pejantan yang tidak dipergunakan lagi sebagai bibit atau pemacet dagingnya tidak berbau, untuk menghindari babi jantan yang berkualitas jelek mengawini babi induk yang berkualitas bagus, dan untuk menjinakkan babi jantan yang mempunyai sifat buas. Ada 2 cara dalam melakukan kastrasi, yaitu cara terbuka dan cara tertutup. Cara tertutup yaitu dengan mengikat atau menutup saluran menuju testis atau memberi zat kimia yang bisa memastikan sel jantan atau betina dengan jalan injeksi. Cara terbuka yaitu dengan melakukan pembedahan guna mengeluarkan testis atau ovarium yang kemudian akan dipotong. Selanjutnya itu faktor kematian pada anak babi. Anak babi dapat mati disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, anak babi terhimpit atau terinjak oleh induknya. Yang kedua, perlengkapan kandang yang kurang, seperti tidak ada kotak, dinding penghalang, sehingga anak babi tidur bersama induknya dan mudah untuk terhimpit. Yang ketiga yaitu air susu kurang atau tidak keluar sama sekali, atau jumlah anak yang lebih banyak daripada puting induknya. Kekurangan zat-zat makanan, dan yang terakhir ada sifat buas induk atau kanibalisme yang dapat menyebabkan induk memakan anaknya sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.